to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa, ada 3 deck kartu yang bisa kalian pilih. Namun kalau kalian hanya memikirkan satu orang saja, kalian hanya bisa memilih satu, agar kalian tidak kebingungan, karena setiap kartunya pasti artinya berbeda-beda, pembacaannya dan maksud tujuannya juga pasti berbeda. Jadi pilih salah satu aja yang menurut kalian cocok. Tapi kalau nggak cocok juga dengan kondisi kamu, nggak usah dipaksain, karena ini secara general. Buat kalian yang ingin lebih terkhusus secara pribadi atau masalah pribadi percintaan kalian mau dibacakan, atau tentang seseorang, atau juga soal karir, keuangan, tentu bisa lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram ya. Ada 3 deck kartu yang bisa kalian pilih, mana yang menurut kalian cocok. Aku kasih judul ini tentang seorang mantan ya, orang di masa lalu yang pernah ada di dalam kehidupan kalian kemarin-kemarin, dan sekarang mungkin sudah tidak berkomunikasi atau sudah lama banget tidak bersama. Jadi bisa apapun. So, pilih kartunya menurut intuisi dan menurut hati nurani kalian ya. Sekali lagi, nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana perasaan mantan kamu pada saat ini sama kamu? Buat kalian yang lagi kepoin mantan ya, bagaimana perasaan mantan kalian pada saat ini ya, perasaan dia seperti apa buat kamu ya. Jadi artinya perasaan dia sama kamu tuh gimana sekarang ya, perasaan mantan kamu gimana sekarang. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa post videonya, oke? Awasin dulu yang ketiga sama yang kedua. Oke, ini yang pertama ya. Bagaimana perasaan mantan kamu di deck pertama? Bagaimana perasaan mantan kamu ya, bagaimana perasaan mantan kamu ke kamu pada saat ini? Jadi bagaimana perasaan mantan kalian? Ada The Magician, ada Seven of Pentacles, ada The Hermit, Ace of Wands, ada Nine of Pentacles, Ace of Cups, The Lover, Nine of Swords, The Emperor, dan Five of Swords. Bagaimana perasaan mantan kamu ini ya, ke kamu ya, ke kamunya, perasaan dia gimana ke kamunya? Oke. Kalau yang aku lihat dari sini, mantan kamu cukup keras orangnya. Orangnya cukup gengsian. Di sini aku rasa beberapa dari kalian sangat menyesali pernah punya mantan seperti ini. Tapi tanpa kalian sadari, sebenarnya kamu masih sangat mencintai orang ini. Bahkan kalau ditanya apakah dia masih mikirin, dia masih ada kepikiran. Tapi gengsinya dan egonya itu lebih besar daripada rasa ingin menghubunginya. Ngerti nggak? Jadi ada rasa dia pengen menghubungi nih, The Magician, tapi dia masih lebih besar waktu untuk nunggu. Karena apa? Besar egoisnya daripada menghubunginya gitu loh. Besar rasa egonya sama kamu daripada menghubungi kamu. Masih besaran ego nih di Emperor. Saat ini ada Five of Swords. Pikirannya masih kemana-mana. Bisa jadi dia masih ingin berkelana
masih ingin masih pengen bebas dulu, nggak pengen ada tanggung jawab. Dan di sini aku rasa kamu masih sendiri, kamu masih menutup diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, tidak mau mencoba dengan orang lain. Ada Ace of Cups. Mungkin saja bisa jadi ada pilihan lain dari pihaknya dia. Mungkin dia ada dekat sama orang lain atau sudah punya pacar, tapi dia masih ada kepikiran kamu. Nah, kamunya yang nggak tenang nih. Jadi kayak mungkin kamu masih belum move on dari orang ini, tapi kamu menyesal kenapa sih kamu pernah berkenalan dengan dia, kenapa kamu pernah punya hubungan sama orang ini yang membuat hubungan kalian ternyata tidak baik gitu loh. Aku rasa kamu saat ini sendiri ya. Kamu saat ini single, tidak punya pasangan, tapi mungkin mantan kamu punya pasangan. Jadi dia masih nahan diri untuk tidak menghubungi kamu, walaupun ada rasa kangen dan kepikiran sekali-sekali. Satu kali, misalnya nih dalam sebulan nih, cuman sekali dia mikirin kamu. Setelah itu udah gitu. Jadi kayak numpang lewat aja, gitu. Dan sikapnya juga udah cuek sih sama kamu ya, karena dia punya kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain itu mungkin dia punya kerjaan atau lingkungan yang dimana membuat dia lebih enjoy saat ini. Jadi dia tidak mau membebani pikiran untuk mencari-cari masalah dengan kamu. Saat ini dia lebih menunggu aja. Kalau untuk di nomor 1, aku rasa kalau kamu nanya apakah dia menghubungi Kak, nantinya dia menghubungi kamu atau tidak, aku rasa dia lebih nunggu tindakan dari kamu. Kalau kamu ngubungin dia, it's okay gitu. Tapi kalau dia ngubungin kamu, kayaknya enggak deh, nanti dulu. Masih ada lebih besar rasa gengsinya dia. Tapi kalau kepikiran ada, misalnya sebulan sekali, kayak keinget, jadi kayak ya numpang lewat di kepalanya. Karena saat ini yang aku lihat nomor 1, kemungkinan kalian itu punya mantan yang sudah punya pacar atau sudah punya istri. Jadi kalian di saat ini sudah lama tidak bertemu, tidak berkomunikasi, bahkan sudah masing-masing dengan kehidupan kalian. Gitu. Tapi kamunya yang masih ada dendam atau masih ada kesel sama orang ini. Jadi susah untuk benar-benar melepaskan dan memaafkan dia. Tapi kalau dibilang masih ada rasa yang gimana, aku rasa kamu yang lebih punya rasa daripada dia. Karena di sini dia punya pasangan, punya suami, punya istri atau punya pacar. Nah, kamunya di sini masih sendiri. Kamunya yang nggak mau membuka hati untuk orang lain. Kamunya masih kesel, masih belum bisa memaafkan seutuhnya. Jadi susah untuk buka diri, susah untuk move on. Jadi kamu lebih memilih untuk sendiri dibandingkan mantan kamu yang sudah bisa punya pasangan lagi, kayak gitu. Kamunya masih bimbang. Harus cari yang baru nggak sih? Harus yakin nggak kalau aku harus bangkit? Atau kamu bisa nggak percaya lagi sama orang lain, contoh kayak gitu. Karena kan kamu pernah gagal, kamu pernah dikecewakan atau sakit hati. Jadi untuk membuka hati, untuk memberikan kepercayaan sama orang itu jadi butuh hati yang besar gitu loh. Nah, di sini aku rasa kamu masih ada rasa dendam atau rasa kesel sama orang ini. Jadi belum seutuhnya untuk ingin membuka hati sama orang. Ada 9 of Wands ya. Di sini ada 9 of Wands, ada Ace of Wands, ada di situ ada 3 of Pentacles, 2 of Swords, ada King of Cups, 5 of Cups. Ya, kamu sakit hati banget sama hubungan ini. Ada 3 of Swords nih, The Hangman. Dan kemungkinan hubungan ini tidak pakai kata putus loh. Jadi dia kayak ngilangin diri aja gitu. Tapi kamu berusaha, oke, aku berusaha menerima kalau memang dia berarti nggak mau lagi sama aku, kayak gitu.
The Hermit, Queen of Wands, dan Knight of Wands. Rasanya kamu pengen banget untuk ngubungin dia, atau minta penjelasan, atau minta apa ya, kayak sebenarnya dia mau apa sih gitu, kenapa sih dia benar-benar ninggalin kamu, atau kenapa dia giniin kamu gitu. Kamu pengen banget berkomunikasi untuk meminta penjelasan, meminta hal yang membuat kamu kayak teka-teki aja. Di sini ada The Hermit. Jadi kamu butuh penjelasan dari orang ini. Menurut kalian kayaknya hubungan ini berakhirnya tuh kayak nggak jelas aja, kayak main ngilang gitu, atau main udahan aja, tidak ada pakai kompromi dulu, main ninggalin gitu aja, atau mungkin kayak ya udahlah kita nggak bisa lagi, atau ya udahlah kita masing-masing dulu, udah selesai hubungannya, nggak komunikasi. Mungkin dia ngeblokir kamu, atau kalian sama-sama ngebatasin diri, blokir-blokiran, selesai. Mungkin kayak gitu aja hubungannya. Jadi berakhirnya dengan cara yang nggak baik. Jadi kamu ini butuh benar-benar bisa melepaskan dendam kamu dulu. Kayak ada rasa dendam yang satu hal belum kamu bales gitu, kayak kamu pengen bales tapi nggak bisa. Jadi harus bisa memaafkan dulu, baru kamu kayaknya plong gitu loh. Ya, kayak harus membalaskan sesuatu karena kayak ada hal yang belum plong aja dalam diri kamu. Kayak dia tuh harus kapok kak, baru aku tenang gitu. Jadi kayak menurut kamu nih orang harus kapok dulu, harus kena karmanya dulu, baru kamu lebih lega. Artinya apa? Kamu masih mencintai orang ini, belum bisa memaafkan dia karena masih besar rasa kesal kamu sama orang ini. Udah gitu, berakhirnya juga tanpa ada rasa apa ya, hal yang pasti gitu. Mungkin kayak kompromi atau keputusan dari kedua belah pihak. Jadi kayak blokir-blokiran udah selesai. Jadi berantakan banget berakhirnya. Mau kalian yang berumah tangga, yang bercerai ataupun putus ya, nih orang cukup keras mikirin diri sendiri, dan dia nggak mau diatur juga, dia nggak mau kamunya yang lebih dominan. Jadi artinya kamu punya pasangan pun, punya mantan yang cukup mengatur, dia yang lebih memimpin situasi. Ada children, iya, makanya aku bilang tadi ini hubungan anak-anak. Ada rekonsiliasi, ada wedding. Kamu pengen banget kalau dibilang bagaimana perasaan mantan kamu saat ini, mungkin dia sudah punya pacar atau sudah punya istri. Seperti aku bilang, mungkin dia sudah menikah atau sudah punya pasangan. Tapi kamu selalu memikirkan orang dari masa lalu, yang dimana orang dari masa lalu itu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena kamu ketergantungan masih sama dia. Kamu menganggap orang ini soulmate-nya kamu. Karena apa? Kamu belum menerima situasi. Kamu belum menerima bahwasanya kalian ini sudah hidup masing-masing. Dia bukan milik kamu, kamu bukan milik dia lagi. Bahkan dia sudah punya yang lain. Dia sudah punya orang lain, dia sudah punya kehidupan sendiri. Nah, inilah saatnya kamu menyadari dan melihat kenyataan bahwasanya mau tidak mau, setuju tidak setuju, kamu harus melepaskan, membiarkan dendam kamu. Jangan harus ngebales, jangan harus dia dapat karma dulu baru kamu bisa bergairah, jangan dia dapat batunya dulu baru kamu bisa bangkit. Mau dia kena karma, mau dia kena balasan yang setimpal, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kamu adalah kamu bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa menemukan yang lebih daripada dia. Tunjukin bahwasanya kamu mampu, kamu bisa, tanpa dia pun kamu hidup, tanpa dia pun kamu jauh lebih baik. Misalnya bisa jadi soal jabatan, baik dalam finansial, jadi kamu gak terpuruk. Udah dia tinggalin, kamunya terpuruk, yang begonya kamu gitu. Jadi usahakan untuk mantan kamu di nomor 1. So ini disuruh untuk lepasin dendam kamu, lepasin segala hal yang menurut kamu tidak terima itu, karena mau tidak mau kehidupan ini jalan terus.
ya. Itu pilihan buat kamu. Kalau kamu terus bergantung sama orang yang tidak menghargain, bahkan dia sudah punya yang lain, so artinya kamu yang membuang-buang waktu. Sedangkan dia mungkin sudah happy-happy sama orang lain, walaupun sekali-sekali kepikiran sama kamu. Ya. Oke, itu nomor 1. Kartu yang kedua, bagaimana perasaan mantan kamu ke kamu ya. Gimana perasaan mantan kamu terhadap kamu di deck kedua ini? Gimana sih perasaan mantan ke kamu? Nomor 2. Nomor 2. Ada di Empress, Seven of Wands, Justice, ada Nine of Cups, Queen of Wands, Temperance, the Devil, Ten of Swords, Four of Cups, Four of Swords. Oke, ini juga salah satunya lebih kepada ini sepertinya baru memutuskan. Kalau yang pertama tadi kayaknya udah lama banget putusnya gitu, udah lama tapi kamunya yang nggak bisa lupa. Tapi kalau ini, bagaimana perasaan mantan kamu ke kamu? Oke, kita mainnya di bottom of the deck dulu. Ada King of Pentacles, ada Two of Pentacles, sama King of Cups. Nah, ini sebenarnya dia merasa ada 2 orang saat ini yang dia jalani. Ya, dia suka sama 2 orang sekaligus, atau dia cinta sama 2 orang sekaligus, yang dia tidak mau memilih salah satunya. Dia mau menjalani kedua-duanya, si A dan si B. Contoh, dia mau sama kamu dan mau sama 1 orang lagi. Dan kalau kamu nyuruh dia memilih, mau kamu orang ketiga dari hubungan ini atau ada orang ketiga dalam hubungan kalian, ada yang nyuruh milih antara kamu dan misalnya kamu si A, antara si A dan si B, dia tidak bisa membuat keputusan. Di sini yang memutuskan adalah kamu, bukan si cowok. Lihat nih ya, kalau kamu meminta dia untuk memberikan keputusannya, dia malah membuang muka atau misalnya kayak ngeles atau misalnya ngulur waktu. Di sini yang diminta buat keputusan adalah kalian, antara kamu dan seseorang yang lain yang sebagai pilihannya. Artinya di sini mantan kamu lagi menjalani hubungan dengan 2 orang sekaligus. Mungkin kamu mantannya, tapi dia juga punya pacar. Berbeda sama nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi memang benar-benar sudah punya pasangan dan tidak mau berantem gitu loh, tidak menggubris kamu. Tapi kalau nomor 2 ini, dia masih mau berhubungan sama mantan dan juga masih mau berhubungan sama pasangannya. Dia tidak mau meninggalkan kedua-duanya. Ini lebih egois lagi menurutku. Jadi dia kalau bisa dibilang kasarnya rakus ya. Mau sama mantan, mau juga sama pasangannya. Artinya dia punya pilihan yang lain selain kamu. Jadi buat kalian yang berhubungan dengan mantan yang seperti ini hubungan yang toxic person, ada the devil. Yang ada hubungan ini cuman kayak senang-senangin dia aja, bukan untuk keseriusan ya. Jarang seperti ini serius. Biasanya orang seperti ini ya mikirnya cuman ya udah jalanin aja, mau gimana mentoknya kan nanti gitu. Biasanya orang yang seperti ini tuh nganggap enteng segala hal. Tapi kan kalau kita maunya pengen yang stay untuk long lasting, untuk yang langgeng kan nggak bisa diginiin. Kalau kamu butuh ketenangan pikiran, ketenangan perasaan, mending kamu yang menjauh.
Ada Seven of Wands. Bahkan orang-orang di sekitar kamu mungkin tidak menyukai dia. Karena apa? Sifatnya seperti itu. Nggak bisa punya prinsip gitu loh. Kayak semuanya mau. Mau sama kamu, mau sama mantan juga, atau kamu mantannya, atau dia punya pasangan juga, dia juga mau. Artinya apa? Kamu yang mengistirahatkan hubungan sama orang ini. Jangan dijadikan makanannya sehari-hari untuk nyenengin perasaannya doang, tapi kamu nggak seneng, kamunya nggak terima. Masa dia sama kamu dan sama yang lain? Artinya apa? Kalau kamu pengen tenang, nyaman, kamu yang buat keputusan. Bukannya kamu minta dia untuk memberikan jawaban, enggak. Kamu yang buat keputusan, kamu yang jawab sendiri, kamu yang meninggalkan. Break up. Four of Swords, pikirkan baik-baik. Sebelum kamu sakit, sebelum kamu stres, ya, anggap semuanya ringan sebelum terlalu jauh antara kamu dan doi. Buat kalian yang berhubungan dengan mantan yang seperti ini harus diakhiri. Siklus karma namanya. Ini namanya hubungan karma yang tidak ada kejelasan. Karena hubungan ini ya, kasarnya kalau dia bilang ya udah ya, dijalanin aja, mau sama si A si B jalan aja gitu. Endingnya gimana kak? Dia belum tahu. Percuma kamu kalau misalnya dia menjanjikan mau serius lah ini, itu nggak ada, itu palsu. Ya, jadi jangan mau mendengarkan manis-manisnya dia doang. Itu palsu. Dia mau sama kamu, dia mau sama yang B. Yang penting dia happy. Kamunya yang gak happy, kamunya yang ngerasa kok lu gak adil sih. Harusnya lu memilih dong siapa yang lu mau. Gak bisa semuanya lu sikat gitu. Kita lihat bagaimana perasaan mantan ke kamu. Bagaimana perasaan mantan ke kamu untuk di deck kedua ini. Ada The Magician, ada Six of Pentacles, ada Six of Wands, Four of Pentacles, yes, ada Six of Cups. Nah, kamunya kalau misalnya dia nggak bisa memilih, ya kamu jangan melo. Di sini kamunya yang apa ya? Kamu juga nggak bisa meninggalkan dia sih. Aneh, ya. Ada Six of Swords. Jadi kalau memang dia milih untuk orang lain, ya udah. Karena di sini dia mau dua-duanya. Jadi kalau misalnya dia lebih memilih orang lain, ya kamu jangan narik-narik dia lagi. Karena percuma, kamu nggak akan merasa dihargain. Di sini ada Seven of Pentacles, ada juga Death, ada juga Three of Pentacles. Nah, di saat dia sudah mengakhiri, ya udah jangan tarik ulur lagi. Di stop, hubungannya benar-benar di stop. Jangan diingat-ingat atau jangan dihitung-hitung apa yang udah kamu berikan. Aku udah kayak begini kak sama dia, aku udah ini udah itu. Masa dia nggak memilih aku? Artinya apa? Kamu pengen merasa menang, bukan karena kamu cinta, tapi kamu pengen merasa menang, kamu pengen merasa dipilih doang. Tapi kalau kamu di sini tidak dipilih, dia lebih memilih yang sana misalnya, ya sudah, artinya break up. Jangan maksa diri untuk tetap narik dia. Yang ada dia yang enak, kamu pilihannya yang menderita. Karena apa? Kamu yang mau bertahan sama dia nih. Six of Wands. Kalau kamu mau bahagia, kamu yang stop. Kenapa? Dua-dua dia mau. Dua-dua dia mau. Kalau kamu nyuruh dia memilih yang sana. So, kamu gak usah nginget-nginget lagi. Kamu jangan iri kalau dia melihat orang lain atau memilih orang lain. Jangan karena kamu merasa tidak menang, kamu merasa tidak dipilih, jadi kamu narik dia, kamu ganggu dia, atau kamu berusaha ingin bertahan. Kamu gak pengen bener-bener lost contact dari orang ini, karena kamu merasa tidak dipilih ya. Artinya untuk nomor 2, kalau dia lebih memilih orang lain, so udah, biarin.
break up. Jangan sakiti diri kamu hanya untuk sebagai pilihannya dia. Emang dia ganteng banget apa gitu? Emang dia cantik banget apa kamu jadi pilihannya dia? Kayak seakan-akan kamu ngerebutin dia gitu sama orang lain. Kayak kamu, si A dan si B ngerebutin orang ini. Jadi kalau kita sebagai pelaku, aturannya ya kamu yang buat keputusan, bukannya minta keputusan dia, minta jawaban dia mau siapa. So ganteng banget tuh orang, dia yang milih. Jadi kamu yang buat keputusan, kamu yang buat mau gimana hubungan ini, bukannya bertumpu kepada orang ini jawabannya. Oke? Itu nomor 2. Jadi artinya untuk nomor 2 ini, dia mau sama kamu, dia mau sama orang lain, dan ini harus buat keputusan. Kamu yang memutuskan, kamu yang break up dari orang ini. Kalau dia lebih memilih orang lain dan pergi, jangan menetap lagi sama dia. Lost contact. Jangan bertahan, jangan tarik ulur lagi karena kamu tidak dipilih atau tidak merasa menang. Oke? Oke, itu nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 3. Bagaimana perasaan mantan ke kamu untuk di deck ketiga ini? Bagaimana perasaan mantan ke kamu untuk di deck ketiga ini? Lihat kartunya seperti apa. The Magician, Six of Wands, ada Four of Wands, ada Knight of Wands, wow, wands semua ya. Eight of Cups, the High Priestess, Page of Cups, the Hierophant, Seven of Swords, Six of Cups. Ada seorang di masa lalu yang akan datang, mungkin di waktu yang dekat setelah kamu menonton video ini. Akan ada reunian, mungkin kalian akan berbicara, ngobrol, ataupun kalian akan bertemu, diajakin nongkrong bareng. Tapi di sini kamu cukup ragu, apakah memang di sini ada Nine of Wands ya. Setelah mungkin kalian bertemu, setelah kalian ngobrol, dia masih melihat dulu bagaimana masalah kalian ini bisa terselesaikan atau tidak setelah kalian ketemu atau setelah kalian ngobrol, atau masih bermasalah juga. Karena menurutku sebenarnya dia pengen memperbaikin suasana ya, nggak mau ada problem apapun, nggak mau ribut-ribut lagi. Dia pengen meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Mungkin dia pernah meninggalkan kamu. Siapapun yang pernah meninggalkan dia yang akan datang lagi. Jadi saat ini dia pengen ngejar kamu, menghubungi, pengen datang dan membahas hal-hal yang mungkin belum selesai. Dia pengen diberi kesempatan, tapi itu semua tergantung kamu mau memaafkan dia lagi atau tidak. Intinya dia lagi cari cara, cari strategi supaya kamu memberikan kesempatan lagi. Dan ketika orang ini hadir, mungkin sepertinya omongan-omongan dia itu mengarah ke momen-momen kalian. Atau kenangan-kenangan kalian dia tunjukin di ingatan kamu, ataupun dia dengerin, atau mungkin dia obrolin ke kamu tentang kenangan kalian ngapain aja, atau kemana aja dulu, atau hal apa aja yang dia senengin. Intinya mengingatkan kamu tentang masa-masa kalian di saat bersama. Reunian lah ya. Tapi intinya apakah masalah kalian kemarin itu bisa selesai dengan cara reunian? Nah itu yang dia bingungin. Dia nggak yakin kalau kalian reunian bisa mempermudah atau makin membuat dia baik gitu. Karena di sini juga menurutku kalian cukup cukup membuat dia teringat-ingat sama kamu dan dia belum bisa ngelupain kamu banget.
Dan seperti biasa, mungkin orang ini ngubungin kamu, tapi mungkin respon kamu biasa aja. Mungkin respon kamu yang biasa aja kayak gitu ya. Dan buat aku sih ini awal yang baru untuk dia meminta maaf sama kalian. Tapi di saat dia datang mungkin kayak kamu lebih cuekin atau kamu bodoh amat sama orang ini. Yang jelas orang ini masih sangat-sangat mencintai dan belum bisa ngelupain kamu. Tapi dia ingin berkomunikasi kayak gitu. Jadi buat kalian di sini ada the moon, kalian sudah bener-bener ragu sih, udah nggak percaya dan udah apa ya, kayak orang yang sangat-sangat tidak layak untuk kamu gitu. Kamu ngerasanya udah bener-bener meragukan dia banget, tapi saat ini dia ngerasa jauh lebih tenang, jauh lebih apa ya? Di sini ada Nine of Pentacles. Dia ngerasa sadar aja gitu sama apa yang pernah dia lakukan. Dia ngerasa bersalah, dia ngerasa selama ini menyia-nyiakan kamu. Selama ini mungkin udah besar banget egoisnya dia sama kamu, atau udah besar banget gengsinya, tapi semakin dia nahan gengsi itu, semakin dia nahan rasa kangennya, semakin dia ingin menghubungi kamu dan ingin kembali. Artinya akan ada komunikasi kalau kamu merespon dia. Tapi kalau kamu nyuekin atau kamu malah mengacuhkan orang ini, ya tentu komunikasi ini tidak berjalan, ya kan? Tapi kalau kamu ingin bertransaksi atau bertransaksi lagi bahasanya, masih mau membahas atau berkomunikasi dengan baik, atau sudah memang memaafkan orang ini, ya simple. Mungkin kalau dia chat kamu balas, atau kamu ditelepon kamu angkat, berbicara seperti hal biasa. Dan ingat, kalau kalian masih ingin bersama, nggak usah mengungkit masalah. Yang dibicarakan, cobalah hal-hal yang senang-senangnya aja. Waktu kalian bersama tuh senang-senangnya gimana, bahagianya tuh waktu kapan, atau kira-kira misalnya liburan kemana yang buat kalian happy banget, buat kalian romantis banget tuh apa gitu loh. Intinya tuh bener-bener apa ya, membuat kebahagiaan dalam diri kalian, bukannya buat kalian makin berantem. Jadi kalau membahas masalah, aku rasa kalau kalian masih ingin kalau niatnya memperbaikin, jangan membahas masalah. Tapi kalau memang rasa kamu tidak perlu lagi untuk berkomunikasi, ya udah biarin aja, atau nggak usah dibales, atau mungkin ya blokir komunikasi aja supaya dia tidak mengganggu lagi. Karena mungkin setelah kamu nonton video, mungkin sudah ada yang dihubungi, atau sudah ada yang datang, atau sudah ada yang ingin berkomunikasi sama kalian. Ya, kamu pun berusaha memaafkan orang ini ya, tapi kamu cukup meragukan dia gitu, belum layak untuk kamu percayai seutuhnya. Kamu masih sangat-sangat ragu. Bahkan di sini kayak kamu nggak mau dia terlalu berlebihan dulu. Jadi kayak kamu merasa enak aja dia minta balik, atau dia kembali seenak jidatnya, pergi seenak jidatnya gitu. Ya itu pilihan kamu ya, mau bagaimana meresponsif dia. Yang penting pembacaan soal bagaimana perasaan mantan kamu ini sama kamu, ya itu tadi, dia pengen berkomunikasi dan pengen datang untuk memperbaiki suasana, karena dia sudah menyadari apa yang telah dia lakukan sama kamu. Dia telah banyak berbohong, atau dia sudah sering banget selingkuh dari kamu, atau memanfaatkan kamu. Dia sadar
saat ini dia kehilangan orang yang benar-benar berharga gitu loh ya. Oke, segitu aja buat kalian. Udah 3 deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.